bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Nyanyikan bersama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar nyanyian ini menjadi doa kami, Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Amin. Jadikan Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar musik naikkan pujian ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Oh Rabba Syakaralaba Takaralaba Yaraba 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 Syandaralaba. Kami datang dengan segala kerinduan, dan kami tahu Tuhan, Engkau berkenan atas kerinduan hati kami untuk mengalami pengalaman perjumpaan rohani dengan Tuhan, di mana kami akan diubahkan dan dibaharui untuk makin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah. Kami satukan hati kami untuk memuji dan menyembah. Bersyukur untuk rahmat yang Kau beri hari demi hari sampai hari ini. Semuanya adalah pekerjaan dan karya-Mu. Semuanya Tuhan izinkan apa yang terjadi dalam hidup kami untuk membawa kami makin sempurna, supaya kami menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami merendahkan diri kami di hadapan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Biarlah penyembahan kami boleh berkenan kepadamu ya Aba. Angkat tangan saudara, nyanyikan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Angkat tanganmu sekali lagi, nyatakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sembah Tuhan di rumah-rumah. Buka hatimu, angkat penyembahan dari hatimu kepada Tuhan. Saudara bebas menyembah Tuhan di tempat kau berada. Angkat ucapan syukur dengan mazmur. Angkat penyembahan, saudara mau menyembah dalam roh. Naikkan itu di hadapan Tuhan. Kau bebas saat ini di mana kau berada. Aku berdoa Tuhan, lawat setiap kami dengan hadirat-Mu yang membawa pemulihan, kelepasan, dan bahkan kesembuhan bagi setiap kami. Oh di hadirat-Mu kami diubahkan. Di hadirat-Mu kami dibaharui. Di hadirat-Mu kami dikuduskan. Kami dilayakkan bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama Syandara bala 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 bala. Oh di 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 di. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Angkat hati saudara, nyanyikan. Kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah.
musik saja, mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Allah yang kudus yang kami sembah, Allah yang mulia yang kami puja. Di tahta kudus-Mu kami datang menyembah. Semua karena anugerah-Mu yang melayakkan kami. Kami tahu kami bisa menghampiri tahta kasih karunia-Mu hanya oleh darah Yesus, hanya oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami boleh menghampiri-Mu Tuhan. Nama-Mu kami sanjung tinggi, nama-Mu Tuhan yang kami muliakan. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari sekali lagi. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu. Kasih-Mu, Kau datang hampiri. Kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu. Kemuliaan kekal atas kebaikan, air mata tanda. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita dalam ibadah doa dan puasa yang akan disertai dengan perjamuan kudus.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, tubuh roh dan jiwa kita, anggur dan roti kita yang ada di rumah-rumah. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita naikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Baik kami yang mengikuti doa dan berpuasa pagi hari ini, dimanapun kami berada secara online, Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi kami, urapi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu itu dinyatakan atas kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersuka cita sebab Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Dengan segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur bagi Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sama-sama, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Sebab hanya dekat Bapa kami rasakan tenang Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau baik Tuhan. Sebab kami ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu.
Nikmati hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sebab hanya dekat Engkau Tuhan, hanya dekat Allahku,
Sebab kami ingin tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dekat Tuhan kami tenang, hanya dekat Tuhan kami aman. Haleluya. Bawa kami untuk mendekat kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kinaralamaya Shanda, Kinaralamaya Ralama. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab hanya dekat Tuhan saja kami tenang Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kinaralamaya Shandarabo. Haleluya, haleluya. Kinaralama Shanda, Kinaralamaya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang mulia. Haleluya, haleluya. Biarlah mulut kami selalu memuji-Mu, biarlah lidah kami selalu menyembah-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kinaralamaya Ralamaya, Sharalabaralabaralabaralaba Shanda. Kinaralamaya Shanda, Oralamaya Ralamaya Si, Kiaralamaya So. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Raja mulia, Engkau kudus. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life.
hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Oh rala basandara la barala 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 barala. Oh rala barala barala basandara la barala 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 barala. Berbahagialah bangsa yang menyembah Engkau, suku bangsanya percaya kepada Engkau dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja. Kami rindu di bangsa kami Tuhan, terobosan terjadi atas bangsa kami, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami, penduduk yang ada di bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, mereka Tuhan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Oh rapasandara la barala barala batarala barala basandara la barala barala ba. Oh rala basandara la barala barala barala. Pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan negeri kami. Kami rindu kebangkitan terjadi atas bangsa kami. Perekonomian di bangsa kami bangkit. Perekonomian di bangsa kami pulih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk perusahaan BUMN Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau memberkati. Kau memberkati Tuhan Yesus Erick Thohir. Engkau memakai Tuhan hamba-Mu ini untuk menyelesaikan program demi program di bangsa Indonesia, sehingga akan menopang perekonomian di bangsa kami. Kami rindu Tuhan memberkati hamba-Mu Erick Thohir dan setiap strategi-strategi untuk menjangkau Tuhan perekonomian semakin membaik Indonesia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan Tuhan terjadi, hikmat daripada Tuhan menyertai hamba-Mu Erick Thohir Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, melalui hamba-Mu Erick Thohir Tuhan, Indonesia dibuka yaitu lapangan pekerjaan, Indonesia dipulihkan, Indonesia dibangkitkan Tuhan. Dan kami rindu orang-orang jujur Tuhan ada di dalam naungan yaitu Erick Thohir Bapa. Orang yang takut akan Tuhan itu bangkit Tuhan Yesus di BUMN Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa kami. Kami rindu menjelang Natal Tuhan, Indonesia aman, Indonesia damai. Penduduk yang ada di Indonesia, mereka Tuhan Yesus mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk kota kami Pekanbaru Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota Pekanbaru. Pekanbaru aman, Pekanbaru damai, Pekanbaru menjadi kota kesukaan Tuhan. Melalui doa pujian penyembahan, kota Pekanbaru dituai. Oh rapasandara barala barala barala. Kerukunan atas di Pekanbaru ini terjadi Tuhan. Umat-umat yang ada di kota Pekanbaru rukun. Bahkan setiap warga yang ada di kota Pekanbaru ini Tuhan, mereka hidup rukun. Mereka Tuhan Yesus mengikuti apa yang ditegaskan oleh pemerintah Tuhan. Kami rindu Tuhan, memasuki bulan Natal ini Tuhan, umat-umat Tuhan dipulihkan, umat-umat Tuhan dibangkitkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Haleluya Yesus. Itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih dalam ibadah doa puasa ini juga kami bawa setiap ibadah-ibadah raya kami besok dalam tangan Tuhan.
baik ibadah raya secara onsite maupun secara online Tuhan, di mana saja Tuhan, di setiap cabang-cabang dari induk Tuhan GBI Gihon Rayon 12 ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau melawat setiap ibadah-ibadah raya kami. Kami berdoa khusus biarlah Tuhan setiap generasi-generasi muda, generasi-generasi Yeremia akan dibangkitkan bagi kemuliaan Tuhan. Orang-orang muda yang memiliki cinta mati-matian kepada Tuhan, mereka yang terus bergerak di dalam kebenaran, mereka yang terus mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar lewat setiap ibadah-ibadah ada hadirat Tuhan dan pengurapan Tuhan itu akan mengalir untuk setiap umat-umat Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami berdoa biarlah Engkau hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan ditegakkan dalam setiap ibadah-ibadah, dan setiap umat-umat-Mu yang hadir dalam setiap ibadah-ibadah raya Tuhan, mereka akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan, mereka mengalami pertumbuhan dalam kerohanian mereka, terus mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kami berdoa Tuhan, biarlah unity yang kudus, kekudusan yang daripada Tuhan itu menyertai setiap pelayanan-pelayanan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah umat-Mu yang memuji dan menyembah Engkau, di tengah umat-umat-Mu yang bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bawa para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami tetap berdoa Tuhan buat gembala pembina kami dan wakil-wakilnya. Kami berdoa buat gembala rayon Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini. Kami terus berdoa meminta hikmat daripada Tuhan menyertai setiap hamba-hamba-Mu. Biarlah menyertai setiap tugas tanggung jawab Tuhan yang dipercayakan kepada setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati pelayanan setiap mereka. Tuhan yang memberkati setiap keluarga mereka, keluar dan masuk mereka di dalam perlindungan daripada tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa biarlah penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam doa puasa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan sampai hari ini Tuhan kami boleh berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu dan urapi seluruh hamba-hamba-Mu juga yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Baik. Puji Tuhan,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam doa puasa pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang keteladanan di dalam doa. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 35. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sedang membawa murid-muridnya untuk berdoa naik ke atas gunung. Setelah apa? Setelah segala pengajaran. Nanti ada di pasal 8 bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Tuhan Yesus dalam hal ini tidak berjalan sendiri, tapi dia sedang memberikan contoh kepada ketiga muridnya. Murid yang lain gak ikut, cuma 3 orang, karena ini adalah ring pertamanya. Murid dari di atas murid, kira-kira begitu. Murid dalam arti yang paling dekat dengan Tuhan Yesus adalah mereka bertiga, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Nah, saudara yang terkasih, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilau-kilauan. Dalam hal ini, firman Tuhan berkata hanya menunjuk kepada 1 orang, yaitu Yesus sendiri yang sedang berdoa. Padahal mereka berempat bersama-sama naik ke gunung itu. Saudara yang terkasih, di Israel banyak gunung, jadi gampang untuk pergi naik ke gunung. Nah, kalau di kota kita, di kota Pekanbaru, tidak gampang cari gunung. Yang ada adalah hotel lantai 2, lantai 3, atau rumah yang punya 3 lantai boleh naik ke lantai 2, ke lantai 3. Tetapi di sana memang gampang dan berbatu-batu, bergunung-gunung, berbukit-bukit. Jadi kalau mereka mau berdoa, gampang mereka untuk naik ke gunung. Saudara terkasih, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilau-kilauan. Saya melihat dari sisi ini bahwa ketika seseorang berdoa, mestinya ada perubahan-perubahan yang terjadi dari rupa wajah kita. Sebab wajah kita itu adalah buah atau hasil dari kondisi hati kita. Kalau hati kita sedang sedih, pasti wajah kita juga akan ikut-ikut sedih, alias kurang menarik. Tapi kalau hati kita berbunga-bunga, sukacita, pasti wajah kita juga akan terpengaruh oleh itu. Nah, apa rahasianya ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah? Ada perubahan yang terjadi ketika seseorang berdoa. Maka dikatakan, berdoalah supaya ada perubahan di hidupmu. Berdoalah supaya engkau kuat. Bukan ketika engkau kuat baru engkau berdoa.
itu adalah hal yang berbeda sekali. Ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita mengalami kesusahan, mari kita berdoa supaya kita mempunyai kekuatan. Jadi jangan terbalik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika aku sudah kuat, ketika aku bersuka cita, baru aku berdoa. Tidak seperti itu. Mestinya kita berdoa terus menerus. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi baik kita waktu sukacita maupun susah, dalam keadaan susah, kita harus berdoa. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berdoa, memang ini adalah gaya hidup bagi seorang anak Tuhan, orang percaya, adalah sedikit demi sedikit kita mengenal Allah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang yang berdoa, dia akan mengalami perubahan hidup. Kalau dia berdoa bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Apa saja yang berubah ketika dia berdoa? Rupa wajahnya berubah. Dan kemudian pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Artinya, waktu dia naik ke gunung sebelum berdoa, pakaiannya tidak berkilau. Biasa saja. Tapi ketika dia berdoa, ada sesuatu perubahan yang terjadi. Pakaian ini berbicara apa? Kehidupan, kekudusan kita. Maka Tuhan akan menguduskan orang-orang yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akan terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Kalau dia sungguh-sungguh naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung itu satu langkah lebih tinggi dari yang biasanya. Naik satu langkah itu menandakan bahwa kita melebihi orang-orang yang biasa-biasa hidupnya. Ada untuk naik ke gunung saja kita sudah harus berkorban. Apa itu? Ya sedikit tenaga, jalan kaki lebih capek sedikit. Nah, orang yang akan mengalami perubahan hidup adalah mereka yang mau berkorban untuk sampai di gunung itu. Orang yang biasa-biasa yang tidak mau mengorbankan sesuatu untuk mencari wajah Tuhan, betapa susahnya akan mengalami perubahan hidup. Tuhan Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya. Memang dia sedang memuridkan banyak hal kepada murid-muridnya ini. Makanya selalu dibawa. Tuhan Yesus mengerti level daripada murid-muridnya ini. Disuruh berdoa tapi tidur. Kadang-kadang juga kita kan begitu. Diajak menara doa, sebagian tidur. Dan sebagian lagi juga berdoa juga. Harap dimaklumi juga. Nah, Tuhan Yesus tidak marah kepada murid-muridnya. Dan ketika itu terjadi, ketika ia sedang berdoa dan mengalami perubahan, wajah berubah, pakaian berubah. Sebab semuanya harus mengalami perubahan untuk bisa berjumpa dengan Bapa di surga. Daging akan tertinggal, tetapi karakter yang diubahkan, hidup yang diubahkan, itulah yang harum yang dapat bisa bertemu dengan Allah kita, sebab dia adalah Allah yang kudus. Dan ketika itu terjadi, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Mereka bercakap-cakap, bercerita, berbicara panjang lebar. Tentang apa? Tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dia akan pergi ke Yerusalem, dia akan ditangkap dan sampai disalibkan. Kira-kira begitu. Pembicaraan seputar itu. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Saudara, yang tertidur saja bisa melihat Musa dan Elia. Dikasih kesempatan untuk melihat. Dikasih kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Dikasih kesempatan untuk apa? Berjumpa di alam roh dengan Musa dan Elia. Sekalipun mereka tertidur. Betapa baiknya Tuhan itu kepada murid-muridnya. Sebab Tuhan Yesus juga menyadari
bahwa suatu hari nanti aku akan meninggalkan mereka ini. Dan mereka juga perlu menikmati, melihat, merasakan tentang apa? Kemuliaan Tuhan. Sebab firman berkata di sini bahwa mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Nah, mereka menyaksikan itu supaya mereka tahu kalau yang seperti ini adalah kemuliaan Tuhan. Di alam roh itu adalah kemuliaan, dan mereka bisa cerita, merasakan, menikmati apa itu kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan sangat kuat sekali ketika mereka melihat Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi ketika mereka mengalami hal yang demikian? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin, harus juga memberikan teladan seperti Yesus memberikan teladan di dalam berdoa. Doa yang bagaimana? Yang mengubahkan. Ternyata doa dilakukan dengan segenap hati, berjumpa dengan Tuhan di hadiratnya, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Roh Kudus, dan itu akan mengubahkan saudara dan juga murid-murid yang kita pimpin itu. Ada banyak gembala-gembala kul di gereja. Kalau saudara mau berdoa, ajaklah anggota kul untuk berdoa bersama-sama. Seorang pemimpin rohani, seorang gembala kul harus memberikan contoh bagaimana bertemu di hadirat Tuhan, bagaimana merasakan kemuliaan, bagaimana bisa mengalami perubahan hidup. Dia harus bercerita, saya dulu tidak mengerti akan hal ini, saya dulu tidak suka berdoa. Tetapi ketika saya diubahkan, saya mengalami perubahan hidup. Saya berdoa, saya senang berdoa, saya suka berdoa. Saudara, seluruh para pemimpin-pemimpin rohani harus memberikan contoh kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga suatu hari nanti akan ada regenerasi bagi orang-orang, bagi umat yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan Bapa di surga. Dan murid-muridnya mendengar dengan audible, langsung. Bukan dalam mimpi, tapi langsung mereka mendengar. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini penegasan yang sangat luar biasa. Tuhan tidak asal bicara ini kepada murid-muridnya. Dengarkan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Mendengarkan apa perkataannya. Mendengarkan amanat agungnya bagi kita, bagi gerejanya. Dengarkan dia. Bagaimana cara mendengarkan Tuhan? Tadi masuk di dalam doa. Harus mengalami perubahan dulu. Karena daging tidak mungkin berjumpa dengan roh. Dia harus mengalami perubahan dulu. Yesus masuk dalam doa. Diubahkan dulu rupanya. Diubahkan juga pakaiannya. Kemudian berjumpa dengan Bapa di surga. Baru kedengaran. Kita tidak mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan hanya dalam kedagingan. Kita tidak berjumpa dengan Tuhan hanya karena ketika kita berdiri di mimbar. Kita tidak berjumpa dengan Tuhan hanya karena kita melayani. Tetapi kita berjumpa dengan Tuhan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan itu yang mengubahkan saudara dan saya. Saudara yang terkasih, ketika murid-murid ini dibawa, Yesus mengerti dan memahami kelemahan. Namun yang luar biasa, ketika Tuhan Yesus diangkat ke surga, baru dicatatlah ayat ini. Mereka akhirnya berubah, mengalami perubahan hidup. Dan kita tahu mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil dengan berani, dengan luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, apabila saudara dan saya
saat ini adalah gembala kul atau pemimpin rohani. Ajak murid-murid yang saudara pimpin selama ini. Ajak anggota-anggota kul bawa mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan cuma berdoa saja, tetapi masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Ini loh yang luar biasa. Ini yang mahal itu. Bertemu, berjumpa dengan Allah di dalam hadiratnya. Bukan karena banyaknya omong, bukan karena banyaknya kegiatan, tetapi bawa masuk dalam level berjumpa dengan Allah dan mengalami perubahan hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat di Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudara yang terkasih, ada banyak kelelahan-kelelahan yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Banyak kegiatan, banyak pekerjaan, emosi terkuras, bahkan bisa menjadi marah. Beberapa waktu yang lalu saya juga mengalami hal yang sama. Dan ketika saya duduk di hadirat Tuhan, satu yang saya dengar di hati saya yaitu apa? Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Jadi saya menyembah dengan sangat pelan. Memetik gitar dengan sangat pelan. Saya bisa merasakan setiap kata demi kata yang saya ucapkan. Saya berbahasa roh dengan sangat pelan, tetapi waktu durasi yang lebih lama. Dan saya bisa mulai menikmati. Saya bilang, saya capek Tuhan. Capek dalam arti fisik dan sebagainya capek. Tetapi saat itu, saya betul-betul merasakan damai sejahtera. Saya dikuatkan. Saya mengalami sukacita. Kemudian saya bisa berdoa dengan enak kembali. Bapak Ibu Saudara, untuk menantikan Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Kita harus off-kan semuanya. Keinginan, kesibukan kita, bahkan handphone kita off-kan semua. Untuk menantikan Tuhan, betul-betul hanya kita dengan Tuhan. Ngomong bukan lagi ngomong formal, tetapi ngomong sebagai anak dengan Bapa. Ngomong sepuasnya tentang hidup, tentang kekhawatiran, tentang apapun juga. Ngomong dengan apa adanya. Tidak ada lagi protokol-protokol dan sebagainya. Karena kita langsung berjumpa dengan Bapa di surga. Saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa ketika kita berdoa, pasti sesuatu terjadi, akan mengubahkan hidup kita. Kasih contoh, kasih keteladanan, bahwa saudara dan saya berdoa dan diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, itu yang saya sampaikan pada doa puasa pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan roti dan anggur, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian, hadirat-Mu memenuhi. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Siapkan roti di tangan saudara. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib bagi hidup kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita menguji hati kita. Mari kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang setia yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Ampuni ya Tuhan segala pelanggaran kami. Kuduskan kami, sucikan kami oleh kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, angkat roti di tangan saudara, dengarkan sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukanlahkah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, haleluya. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh, jiwa kami sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kekuatan di dalam nama Yesus. Saat ini aku berdoa buat saudara yang sakit, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, pulih, sembuh, pulih, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat doa puasa di dalam pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.